Salam Jurbol. Bagaimana nih kabar teman-teman semuanya? Masih sehat kan? Saya berharap juga bahwa teman-teman semuanya masih sehat. Apalagi di masa pandemi ini, kita diharuskan untuk menjaga kesehatan lebih lagi. Karena masa pandemi ini adalah masa pencobaan kita sebagai umat manusia secara seluruhnya. Karena ya jarang-jarang kita secara global menghadapi suatu penyakit. Biasanya penyakit yang dialami seseorang itu paling berpengaruh kepada keluarganya. Namun kini kita secara global sebagai manusia yang mendunia harus menghadapi kenyataan ini. Tapi tenang. Di berbagai negara di dunia sudah mendapatkan vaksin. Banyak negara yang sudah mulai mengirimkan vaksinnya kepada warga-warganya, termasuk di Indonesia. Beberapa hari yang lalu juga kita melihat proses vaksinasi tahap pertama yang dilakukan kepada tokoh-tokoh tahap yang luar biasa. Misalnya saja seperti Joko Widodo, Raffi Ahmad, dan lain sebagainya. Tapi ini saya rasa masih merupakan proses pencobaan atau masih menjadi sebuah kelinci percobaan. Karena bila nanti tokoh-tokoh yang sudah diberikan ini malah mengalami semacam efek negatif dari vaksin itu, mungkin saja vaksin ini tidak akan diberikan. Tapi kita berharap semoga tidak terjadi apa-apa sehingga kita sebagai warganya dapat dengan aman menerima vaksin itu. Dan ingat, ada semacam perintah kewajiban. Jika kita melanggarnya itu kita akan mendapatkan sanksi tertentu. Saya tidak tahu sanksinya berapa, tapi semoga melalui kebijakan itu kita semakin sehat ya. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja. Apa sih yang mau kita bahas pada hari ini? Yang mau kita bahas itu adalah apa peran dan posisi yang tepat bagi Joao Cancelo? Apa yang menjadi posisi favoritnya juga? Itu yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi, karena ini adalah bentuknya seperti layaknya radio, jadi silahkan lanjutkan pekerjaan Anda. Silahkan lanjutkan perjalanan Anda sambil mendengar video ini. Oke, jadi kita lanjutkan saja ke topiknya langsung. Pep Guardiola dikenal sebagai pelatih yang jenius dari segi taktik. Dengan filosofi utama, tim yang menguasai bola tidak akan kebobolan. Guardiola mengotak-atik formasi, susunan pemain, dan peran pemain sedemikian rupa untuk memaksimalkan kekuatan tim. Terbaru, Joao Cancelo memiliki peran penting dalam taktik Guardiola di Manchester City. Cancelo dibeli dari Juventus pada Agustus 2019 lalu dengan harga 55 juta pound sterling. Namun musim lalu, Joao Cancelo kesulitan menembus tim utama Manchester City. Musim lalu, dia berjuang dengan klub baru dan ide baru. Dia bingung di awal, dia memiliki ekspektasi yang tidak bisa kami beri, ujar Guardiola pada wawancara sebelum pertandingan menghadapi Brighton. Ekspektasi Cancelo tampaknya adalah bermain layaknya fullback modern, melakukan overlap untuk membantu serangan, memanfaatkan kecepatan tinggi yang ia miliki. Kemampuan teknik yang baik juga membuat pemain asal Portugal ini bisa melepaskan umpan silam berbahaya. Guardiola punya rencana lain. Dominan dengan formasi 4-3-3, fullback Manchester City tidak selalu overlap tinggi. Penyerang sayap kerap melebar untuk memperluas area permainan. Dua gelandang naik mengisi half space. Kondisi ini membuat fullback Manchester City biasanya bergerak ke tengah hingga sejajar dengan gelandang bertahan, atau biasa disebut inverted fullback. Hal ini dilakukan pada fase akhir serangan, dengan tujuan mengantisipasi serangan balik lawan. Musim ini,
Joao Cancelo sudah pasti bergerak untuk masuk membantu lini tengah. Perbedaannya dengan inverted fullback biasa, Cancelo bergerak ke tengah dari awal fase serangan Manchester City. Terlihat dari gambar yang akan saya sajikan nanti, pemain 26 tahun ini bergerak ke tengah meski bola masih dikuasai oleh Anderson. Perhatikanlah gambar yang saya sajikan ini. Terlihat bahwa Cancelo berada justru di antara gelandang bertahan itu. Bukan malah membuat jadi seperti 4-3-3 biasa bahwa dia harus berada di bagian pinggir lapangan untuk kemudian menyusul langsung ke depan. Dia tidak melakukan itu, tapi terlihat pada gambar ini bahwa Joao Cancelo dia justru malah naik ke tengah. Inilah yang disebut sebagai inverted fullback. Manchester City seperti membentuk safe 3-2 untuk lini pertahanan dan lini tengah. Alexander Zinchenko sebagai fullback kiri tetap melebar. John Stones sebagai back tengah bagian kanan sedikit melebar untuk membuka ruang bagi Ruben Dias. Kemampuan teknik dan taktik yang baik dari Joao Cancelo membuat ia mampu bermain di peran ini dengan baik. Cancelo bahkan sempat dimainkan sebagai gelandang tengah oleh Guardiola pada laga melawan Arsenal bulan Oktober silam dan pertandingan menghadapi Newcastle United akhir tahun lalu. Pergerakan ini memberikan beberapa keuntungan. Pertama, jika penyerang sayap lawan tertarik ke tengah untuk menjaga Cancelo, ruang di sayap kanan akan terbuka lebar. Sayap kanan Manchester City bisa memaksimalkan ini. Contohnya, pada laga menghadapi Brighton, Riyad Mahrez mendapatkan situasi 1 versus 1 menghadapi wingback Brighton, yaitu Bernardo. Kualitas yang ia miliki membuat Mahrez dengan mudah melewati Bernardo. Cancelo tidak hanya memberikan ruang di kanan, ia juga memberi opsi bagi Mahrez setelah berhasil menusuk pertahanan Brighton. Kevin De Bruyne memberikan run in behind. Pergerakan ini membuat Mahrez memiliki banyak opsi. Manchester City sangat berbahaya pada situasi seperti itu. Pergerakan Cancelo ke tengah juga membuat Manchester City tidak boros pemain pada fase awal serangan. Ilkay Gundogan dan Kevin De Bruyne sebagai gelandang bisa naik ke area tengah yang tinggi. Rodri dan Cancelo mengisi lini tengah untuk membantu serangan dari bawah. De Bruyne lebih dibutuhkan pada fase akhir serangan dengan kemampuannya dalam membuat end passing. Fase awal serangan bisa mengandalkan Rodri dan Cancelo. Jika sesekali buntu, Gundogan dan De Bruyne kerap turun untuk membuat situasi menang jumlah. Meski begitu, mereka tidak turun terlalu rendah. Gundogan dan De Bruyne diberi kebebasan untuk bergerak. Kemampuan taktik yang baik membuat mereka paham kapan harus turun dan kapan harus naik. Meski Cancelo lebih terlihat sebagai gelandang tengah, ia juga bisa memberikan kontribusi umpan silang layaknya fullback pada umumnya. Ex-pemain Valencia ini bisa menyelinap lewat half space atau memanfaatkan pertahanan rapat lawan yang membuat ruang tersedia di sayap. Pada momen di bawah ini, nanti saya akan sajikan gambarnya, Bernardo Silva memberikan umpan terobosan ke Cancelo yang memberikan ataupun membuat underlap. Ia memanfaatkan ruang di half space kanan Manchester City. Umpan silang dari dalam kotak penalti berhasil dilepaskan meskipun tidak menjadi gol. Cancelo juga tetap bisa melakukan overlap pada situasi tertentu. Ketika sayap Manchester City cut inside, lawan akan tertarik ke dalam sehingga meninggalkan ruang di sayap. Awareness yang baik membuat Cancelo mampu memanfaatkan situasi ini, namun gagal menjadi gol. Tidak ada taktik yang sempurna. Pergerakan Cancelo ini juga memiliki kekurangan. Pergerakan ke tengah
membuat area di sisi kanan yang ditinggalkan Cancelo menjadi kosong. Lubang ini bisa dimanfaatkan dengan permainan direct dari lawan. Brighton sempat memanfaatkan hal ini. Setelah menang duel udara dan Manchester City gagal mendapatkan bola kedua, Leandro Trossard melepaskan umpan terobosan ke Alexis McAllister di sisi kanan pertahanan Manchester City. Taktik yang bisa dilakukan lawan dalam memanfaatkan kelemahan taktik Guardiola ini adalah menekan gelandang Manchester City di area tengah dengan intens. Bola udara juga bisa menjadi opsi dengan catatan Cancelo berada di tengah sehingga dapat ruang di sayap kanan pertahanan Manchester City. Paling penting, striker atau sayap kiri harus sigap dalam memanfaatkan ruang antara Stones dan Cancelo. Taktik ini cukup menarik. Jika mengacu pada formasi dasar, Cancelo berposisi sebagai fullback kanan belakangan ini ketika Kyle Walker absen. Namun ia sangat sering beroperasi di lini tengah. Lebih sering dari peran inverted fullback pada umumnya. Michael Koch dalam podcast Journal Marking mendiskusikan Cancelo sebagai halfback seperti pada formasi piramida terbalik 2-3-5. Demikianlah video ini saya perbuat. Jika ada kekurangan di dalam video ini, silahkan berkomentar ya. Tapi tolong sekali lagi, berkomentarlah yang bijaksana. Marilah kita untuk tidak menggunakan kata-kata kotor dalam berkomentar. Ingat, dilarang membenci dan senangi sepak bola selalu. Jaga kesehatan kita dan dadah.